Iya. Dan kalimat yang saya dengar itu seolah-olah mengarah ke kita dengan ucapannya dia, ya budak di dia. Itu seolah-olah mengisyaratkan bahwasanya ini ada pendaki nih di sini nih. Si makhluk-makhluk itu yang satu kelompok. Beberapa kalimat dari kanan saya dengar begitu, dari kiri saya dengar begitu. Kita mau dua-duanya mau keseret malah. Untung belakang kita juga cekatan. Cik, tangkep keril saya. Jadi kita pas nolong teman kita yang mau jatuh ke jurang itu, kita juga posisinya udah nyelarat. Kita nyambil bukan posisi kita dalam posisi siap, bukan. Makanya setelah kita raih, ternyata mungkin berat tubuhnya lebih berat dia. Iya. Kita yang mau dua-duanya keseret. Untungnya teman saya satu lagi langsung sigap refleksnya ya. Ngeri juga mas ya. Kalau ya seandainya kalau megang akar ya nggak tahu tuh jatuh dan mungkin fatal, bisa dibilang fatal karena jurang itu juga cukup dalam juga. Cukup dalam. Berarti safety itu penting mas ya? Penting, safety itu penting. Terus kekompakan tim lah. Solid, harus solid. Makanya Mas Aris masih ada di sini kan? Iya, alhamdulillah masih diberikan keselamatan. Oke, setelahnya saya tanya, ternyata dia masih nggak apa-apa. Nah di situ mas, di situ itu saya itu pertama itu seperti orang halusinasi. Itu karena keadaan capek atau? Iya, mungkin anggapan saya waktu itu saya mungkin halusinasi. Kenapa? Sebelah kiri saya, sebelah kanan saya itu ramai banget mas. Ramai banget. Yang tadinya sepi, ramai banget. Ramainya itu pendaki itu gimana sih yang jadi begini? Karena itu dalam posisi gelap, center juga terbatas. Untuk jelasnya kita nggak tahu itu bentuknya atau siapa, kayak gimana kita belum tahu. Cuman kita sempat memandang, ya itu ramai banget, seolah-olah itu pasar. Yang mana entah itu laki-laki, entah itu perempuan, yang saya lihat itu bentuknya sama semua. Orang hitam, tingginya juga rata-rata manusia biasa. Cuman jumlahnya itu kanan kiri itu banyak mas. Sepanjang mata memandang. Saya sempat berpikiran kalau itu tuh halusinasi. Saya coba menunduk. Kebetulan waktu itu saya juga minta break 5 menit. Saya sempat menunduk, ya. Tapi sempat saya angkat lagi, masih ada. Dalam hati sempat bicara nih, ini halusinasi bukan? Atau ini apa sih gitu. Di saat itu Mas Aris nih ngerasain kayak gitu gimana sih? Takut atau gelisah? Kalau untuk takut, kita namanya manusia, apalagi saya mungkin masih lemah iman ya mas ya. Kalau takut, rasa takut pasti ada. Iya. Takut, gelisah, cemas, dan bertanya-tanya. Iya, karena yang nggak mungkin dibilang. Iya, nggak mungkin. Mungkin kalau dibilang itu dan jumlahnya itu bukan satu regu, bukan satu peleton, itu jumlahnya udah satu kompi mas. Beberapa kalimat itu kan ramenya kayak di pasar tuh, tapi beberapa kalimat sempat saya dengar yang mana itu pakai bahasa Sunda gitu, kayak bahasa Sunda. Jadi kayak bercakap tapi pakai bahasa Sunda. Iya. Dan kalimat yang saya dengar itu seolah-olah mengarah ke kita dengan ucapannya dia, ya budak di dia. Yang saya tangkap, karena saya juga nggak terlalu fasih, nggak terlalu paham ya. Bahasa Sunda, kalau sedikit-sedikit memang tahu gitu ya. Itu seolah-olah mengisyaratkan bahwasanya ini ada pendaki nih di sini nih. Si
si makhluk-makhluk itu yang satu kelompok. Beberapa kalimat dari kanan saya dengar begitu, dari kiri saya dengar begitu. Jadi semua pandangan itu tertuju pada Iya. kelompok Mas. Saat itu juga Mas Hari sendiri atau yang lain juga ikut merasakan dan melihat Mas? Ya, ada yang merasakan, cuman itu setelah kita evaluasi turun. Iya, pasti base camp. Karena saat itu apapun yang terjadi yang sekiranya nanti bisa mengganggu psikologi anak-anak, tim kita tahan. Iya. Kita buka setelah evaluasi. Itu pun nanti ada edukasinya. Jadi kanan kiri kita itu udah satu kompi itu udah rame kayak pasar. Ya. Beberapa kalimat saya dengar dari kanan dan kiri itu mengisyaratkan ini ada pendaki ini di sini. Begitu Mas. Tapi itu tetap berlanjut lagi perjalanan. Berlanjut. Akhirnya kita kasih instruksi, ayo lanjut jalan, kita jalan dan kanan kiri kita itu masih aja. Sampai mana tuh Mas? Jadi jaraknya itu nggak panjang, paling sekitar 10 meter. 10 sampai 20 meter lah waktu itu ya. Cuman si makhluk-makhluk itu tuh dia kayak ngikutin gitu. Kayak ngikutin, rame banget yang ngikutin. Padahal sebelah kanan kita jurang. Sebelah kiri kita dataran pendek sedikit ya. Terus ke bawahnya juga udah mulai curam. Dan itu iya seolah-olah itu pada berjalan gitu, seolah-olah itu tuh rata gitu. Ya, dari situ kita coba beranikan diri seolah-olah nggak ada apa-apa. Kita jalan lagi. Nah, di sini Mas. Jadi ada 2 orang di depan saya yang mana tuh dia sempat terpleset. Dia pegangan akar, dia terpleset, guling dan dia bisa berhenti karena ketahan sama pohon. Kairinya ketahan sama pohon. Dan posisi jatuhnya dia itu keras. Setelah jatuh ke hantam pohon, nyangkut di pohon, posisi kaki tuh di atas gitu, nekuk gitu. Beberapa orang mau ngeraih sama saya, jangan ditolong, kita biarkan beberapa detik dulu, kita tanya dulu apakah ada yang lindung, saya takut ada yang patah atau gimana ya. Nah, setelah si anak itu jatuh, itu salah satu teman kita yang dari Depok itu jatuh, si kanan dan si kiri seolah-olah berteriak, pada seneng gitu. Seneng seolah-olah kayak orang baru merayakan pesta. Itu Mas. Dan akhirnya dilanjut ditolong lah. Ya, akhirnya kita sempat kesel dulu. Karena di kanan dan kiri itu sempat seneng gitu. Teriak kayak hore gitu. Seneng, sempat marah dulu, tapi kita tahan dulu. Kita evakuasi teman kita dulu. Ya, jaraknya dia jatuh sampai dia nyangkut pohon dan jarak sepatunya dia itu jauh Mas. Jadi sampai sepatunya lepas. Anak itu yang jatuh, dia bisa dibilang senior, yang mana dia tahu di mana dia harus memijakkan kaki, di mana dia tahu medan mana yang dia hadapi. Tapi kenapa di situ dia sampai terguling? Cuma saya anggap kecelakaan. Nah, setelah si kanan kiri itu berteriak seneng gitu ya, saya sempat marah. Saya sempat istilahnya pengen nanya sebenarnya sama si kanan dan si kiri ini. Saya teriakin, saya pengen nanya bahwasanya saya di sini tuh dengan tujuan yang mungkin bisa dibilang nggak neko-neko gitu, nggak macem-macem. Iya, baiklah tujuan. Iya, saya nggak ada tujuan lain selain kita cuman melakukan pendakian gitu.
kita wah ada jalan lain-lain, apalagi untuk mengarah ke sisi spiritual ya. Iya. Sebenarnya kita pengen berteriak itu, pengen ngomong itu, cuman balik lagi masih saya tahan karena saya masih bawa rombongan. Kita nggak mau berlama-lama, kita jalan lagi. Nah si rombongan itu bukan hilang mas, tapi dengan sendirinya seolah-olah berhenti gitu. Udah nggak mau ngikutin. Kita juga nggak tahu tuh, nggak tahu kenapa nggak mau ngikutin tuh, atau ngikutin. Akhirnya kita lanjut jalan lagi. Di situ saya sempat emosi lagi mas. Kalau itu udah bisa dibilang kalau kita nggak bisa kontrol ya mas ya, mungkin udah terjadi perselisihan lah di antara dunia yang berbeda mungkin. Karena apa? Karena saya sempat melihat itu yang tadinya pohon seolah-olah itu pohon biasa ya, itu tiba-tiba jadi orang yang tinggi, berubah. Dan itu posisi saya udah marah, saya pantengin terus, tapi emang jaraknya udah nggak kejangkau, kita cuman bisa melihat sebatas kaki. Itu udah benar-benar kita marah mas, marah gitu. Tapi ini hanya Mas Haris saja yang melihat ya, atau memang Mas Haris kalau gitu, untuk enggak alhamdulillah kalau saya sendiri nggak punya kemampuan buat melihat ini itu dan lain sebagainya. Mungkin itu adanya kejadian ini mungkin bentuk apa namanya eksistensi mereka juga ya, atau mungkin sesuatu yang memang kebetulan saya lihat ya. Tapi untuk lain-lainnya saya nggak bisa lihat, dan untuk lain-lainnya saya nggak pernah ada yang namanya jimat atau apapun. Saya nggak pernah pegang-pegangnya itu karena saya nggak tahu dan kurang tertarik ya. Karena di tempat saya belajar baik di pesantren maupun di belajar di majelis taklim atau di mana, kekuatan terbesar adalah doa ya. Jadi nggak ada yang mengalahkan kekuatan doa. Jadi percuma kita punya jimat ya kan, percuma kita punya ini itu, yang ada malah nanti menjurus kemusyrikan ya. Iya, malah kita menduakan sang pencipta. Iya. Jadi setelah Mas Haris berdoa nih, si kiri dan kanan tuh yang hitam ramai ya udah mulai berhenti tuh mas. Itu udah mulai berhenti. Hati udah mulai agak tenang, agak tenang, belum tenang, agak tenang. Tapi kita sambil jalan kita tetap berdoa, selalu terus berdoa. Di perjalanan itu juga kita sempat buka komunikasi juga sama tim di depan yang ngetep. Iya, duluan. Saya di situ sempat cemas juga karena apa? Tim 5 orang, satu tim depan ya, rombongan depan 5 orang yang tadi saya setuju buat ngetep itu pecah, terbagi lagi menjadi 2 dengan koordinasi yang gak jelas gitu, koordinasi yang gak tertata. Saya tahu rombongan depan pecah itu juga setelah pecah baru saya dikasih tahu. Kalau mungkin sebelumnya saya dikasih tahu nggak mungkin. Saya bolehin buat pecah. Semakin pecah kan semakin beresiko kan, apalagi jalan malam. Tapi alhamdulillah nggak lama, ternyata rombongan depan pecah. Cuman cek pos 5, cek lokasi, ternyata infonya dari dia nggak dapet, dia turun lagi. Jadi nggak pecah lama lah, hanya setengah jam pecah, akhirnya bisa kumpul lagi. Oke, lanjut cerita. Saya cuman bisa lihat sampai kakinya aja karena makhluknya mungkin besar. Dan kebetulan waktu itu saya posisi saya di tengah. Akhirnya saya minta break lagi ya buat menghambat sambil kita nunggu. Makhluk itu tuh pergi. Nah, nggak lama mas, mungkin nggak nyampe 1 menit
tiba-tiba udah nggak ada, tiba-tiba udah kembali lagi tuh ke pohon yang tadi. Iya. Ke pohon yang tadi mungkin sekitar diameter 15 cm. Di situ saya marah, saya cari golok mas. Golok, bukan golok sih ya, seperti pisau yang biasa buat kita survival lah ya. Iya. Pisau. Rencananya mau saya tebas itu, tapi tetap saya menjaga diri mas. Karena nggak mungkin kita istilahnya berperilaku begitu di depan rombongan kita. Kita tetap kontrol emosi, tetap kontrol emosi. Dan di situ mungkin karena pertama lelah, kedua kita udah stres mas. Jujur udah stres. Dimulai dari awal cerita yang kita nggak tidur, kurang istirahat ya, di pos 1 teman kita ditanya warga katanya sering ke situ, sampai kakek di pohon, sampai detik itu kita udah stres bener mas, udah stres, banyak kejanggalan lah. Iya udah banyak kejanggalan, kita udah stres. Jadi di situ saya mulai kedinginan, mungkin banyak pelepasan panas tubuh ya mas ya. Selain capek, pikiran kan juga bisa memacu pelepasan panas, yang mana akhirnya saya di situ sempat kedinginan, tapi saya coba menguatkan diri ya, menguatkan fisik ya, dengan kita nggak lama-lama nge-break, nggak sering-sering nge-break, kita tetap harus jalan. Hujan mulai gede lagi mas, angin mulai kencang lagi, dan itu kabutnya semakin pekat. Jarak pandang kita paling sekitar 2 atau 3 meter aja. Berarti benar-benar kita bilang terbatas lah ya. Terbatas. Nah, dan lampu yang kita pakai itu nggak bisa nembus, senter yang kita pakai itu nggak bisa nembus si kabut itu, karena memang senter biasa, bukan senter kabut. Iya. Ya, jadi ya hanya sebagai pencahayaan aja, bukan sebagai penerang lah istilahnya, karena udah nggak bisa nembus kabut itu. Bahkan kita itu jalan rentetan, dalam arti saling pegangan begitu. Iya, berketahuan. Saling pegangan, beberapa kali kita melakukan perhitungan juga kan, karena di situ kita bawa 8 orang kan, rombongan belakang. Berhitung rentetan kita, karena emang bener-bener udah nggak kelihatan apa-apa. Jalur itu kita raba-raba ya. Kita nyari jalur ya, itu kayak orang yang nggak bisa ngeliat gitu, pakai tongkat gitu. Iya. Pakai kayu. Emang jarak pandang udah terbatas banget. Paling 2 meter kita jalan aja saling gandengan. Karena kabut ya. Juga jalan malam. Di situ saya udah mulai kedinginan, udah mulai menggigil juga. Nah tiba-tiba tangan saya itu udah mati rasa. Mas Haris sudah merasakan tangannya mati rasa. Udah mulai kita masuk ke gejala hipotermia. Ada penanganan lah. Ya. Saya sempat minta dipencetin tangan. Sampai mana gitu. Pencet nggak kamu pencet yang kencang. Tetap mas, tetap mati rasa gitu. Iya. Nggak kayak sewajarnya gitu. Tapi kita coba jalan, nah tiba-tiba kaki itu kram. Mulai kram. Akhirnya seketika otomatis ya, kita ambruk. Bro, saya juga kaget. Kaki kok jatuh. Kita jalan normal biasa, tapi tiba-tiba kaki itu kayak dipegang dan kita jatuh. Bro, dengan posisi muka langsung dihajar sama tanah, ambruk langsung. Jadi kita lagi jalan biasa itu, tapi sadar mas. Sadar. Dan dalam hati sempat ngomong juga, kok begini gitu, kayak ada yang megang. Iya, kayak ada yang megang. Oh begini gitu, dalam hati kita.
Akhirnya kita coba bangun. Setelah bangun normal lagi lah. Normal lagi. Berarti kayak emang ya kayak dikunci begitu. Tapi dilihat bukan akar gitu mas? Bukan, kita nggak kesandung apa-apa. Dan itu dua-duanya set langsung brut. Kita ditolong teman ya, yang tadinya tiba-tiba ngunci bisa gerak lagi gitu. Nah ini apa ini gitu. Kita sempat ini apa nih, apakah ada gangguan ataukah ada masalah di kesehatan kita coba berpikir positif lah, masalah walaupun keadaannya udah begitu ya, buat keselamatan juga kan. Akhirnya kita jalan pelan. Nah saya mulai sedikit kehilangan kesadaran mas, setelah kita jalan naik sekitar 15 menit mulai kehilangan kesadaran, yang mana menurut saksi di belakang saya itu saya jalan udah nggak beraturan dan udah mau keluar jalur, yang mana sebelah kanan itu sebenarnya jurang dan itu langkahnya hanya sebatas satu kaki terus kesananya jurang ya. Menurut saksi mata ya, teman kita yang di belakang saya itu, saya jalannya udah kayak orang mabuk aja, sempoyongan gitu. kiri kanan dan sempat mau keluar jalur tuh, mau ke arah yang jurang yang tadi. Akhirnya dialihin. Nah dalam keadaan itu yang saya rasa hanya ngantuk gitu mas. Jadi kayak orang tidur bangun gitu. Tapi ketika melek juga pandangan udah blur, udah berair-air gitu, lihat pohon aja udah begini, garis-garis udah lunak banget gitu, kayak berair-air. Sampai akhirnya kita di backup 2 orang, tangan kanan dipegang teman saya yang di atas, tangan kiri pegang belakang saya. Jadi saya ya nggak memungkinkan untuk dirangkul karena itu hanya setapak dan bukan jalur yang datar, miring juga, setapak miring. Jadi kayak orang bener-bener kita itu dijaga depan belakang, kita di itu gandeng gitu. Yang mana mungkin dimaksudkan biar saya nggak keluar jalur gitu, karena keadaannya udah montang-manting begitu. Yang saya rasakan sih waktu itu cuman ngantuk, tapi setelah melek juga blur, bayang-bayang kayak air gitu. Lihat keril depan saya aja udah lunak banget gitu. Udah ngeblur. Nah itu kita sempat break terakhir kalinya break di situ. Saya coba duduk ya, saya coba istilahnya melakukan gerakan yang bisa menghilangkan dingin lah gitu. Paling 15 menit, 10-15 menit kita break, kita lanjut jalan lagi. Alhamdulillah pandangan udah mulai jelas ya, melihat kerin, lihat apa udah mulai jelas dan setelah kita jalan sekitar 15 menit kita ketemu sama cahaya tuh, yang mana itu ternyata salah satu dari teman saya yang ngasih isyarat gitu. Sebagai isyarat, sebagai alat bantu juga ya, dia nyenterin dari atas ke bawah tuh. Akhirnya kita lanjut jalan. Nah setelah mendekati tuh paling jarak sekitar 15 meter, karena itu juga bikin tenda, kita tuh di posisi yang bukan landai, suram. Di belakang dia udah terbangun 2 tenda ya. Nah pas dia sorot-sorot ke bawah itu di belakang dia itu tenda, di belakang tenda itu saya lihat kaki yang orang yang tinggi besar, tapi cuma kelihatan kakinya. Saya pantengin, saya tarik kepalanya di mana, tapi emang pandangan kita terbatas ya, kebentur sama gelap, sama kabut, dan kalau nggak ada kabut juga sama pohon-pohon daun-daunnya itu. Pokoknya waktu itu yang saya lihat hanya sebatas kaki, dan kaki itu tuh kaki yang tadi
yang tadi di pohon itu kakinya lebat bulunya gitu. Itu lebat bulu hitam tinggi. Di situ saya udah nggak bisa kontrol, Mas. Ya dengan bahasa-bahasa yang tadinya kita menyikapinya dengan doa, dengan cara yang halus, akhirnya kita kepancing juga dengan bahasa-bahasa yang kotor. Saya tunjuk-tunjuk. Ya mungkin ini jangan dilakukan ya. Untuk teman-teman coba lebih bersabar lagi. Jangan, ya ini pelajaran dari kita, kesalahan kita yang jangan ditiru. Saya tunjuk-tunjuk, saya tantang-tantang sekalian. Maksud saya kalau emang mau mencelakai, face to face sama saya. Iya. Jangan ganggu ke yang lain gitu. Karena itu udah emosinya udah hancur itu, Mas, udah benar-benar meledak. Karena kita udah stres, fisik udah lemah banget waktu itu. Iya. Walaupun saya mungkin nantang-nantang juga dalam keadaan yang sempoyongan, tapi karena emosi udah meledak ya. Sama temen kita coba di skip lah, coba ditenangin. Ayo, perjalanan kita masih panjang. Temen kita yang ngedak 5 orang rencana bikin 3 tenda, baru 2 tenda yang bikin. PR kita masih panjang. Ayo, seolah-olah di skip sama dia biar saya nggak terbawa. Ya. Sampai akhirnya saya pantengin terus, itu tiba-tiba nggak ada, hilang tiba-tiba hilang. Karena teman saya mungkin yang di belakang saya tahu, dia sempat ngomong udah nggak usah dipeduliin, tanggung jawab kita itu bawa rombongan ini gimana caranya biar selamat. Karena memang pada saat itu tanggung jawab mereka di Mas Hari semua ya. Iya. Kebetulan waktu itu ada tim dari Depok, tim dari Bandung, dari kita juga, yang dimana saya ditunjuk sebagai ketua timnya. Jadi mau nggak mau kita ya harus mempersiapkan mental yang lebih kan. Jadi tenda dibangun baru 2 ya, akhirnya kita buka tenda 1 lagi dalam keadaan yang hujan, angin kenceng ya. Saya sempat ngabsen anggota kita, Mas. Iya. Ternyata kurang satu. Siapa tuh, Mas? Nah, itu yang dari Bandung. Ini anak di mana? Ternyata dia udah di dalam tenda dengan keadaan terbungkus blanket. Udah kedinginan. Kita ajak komunikasi ringan, dia terbata-bata. Hampir nggak bisa menjawab komunikasi kita. Wah, ini udah parah dalam hati. Rencana instan ini juga termasuk rencana yang salah ya, karena keadaan panik juga. Mau saya bakar itu blanket supaya hangat. Cuman kan itu resikonya lebih tinggi kan, apalagi keadaan di hutan, takutnya kena luka bakar kan, nanti malah rescue-nya susah. Itu instan aja kita nggak tega lihat itu teman begitu. Jadi memang kondisinya teman Mas Haris ini yang dari Bandung udah termasuk terbilang kena hipotermia. Udah termasuk dia udah kena hipotermia. Udah kita ini ajak komunikasi, udah susah dia, tapi tetap kita pancing terus. Kita juga di situ sempat bagi tugas, yang bagian tenda-tenda saya mau ini dulu nih. Terus Mas Haris memberikan langkah dan penanganan lah supaya ya seperti pendaki yang pada umumnya ya, kita berikan pertolongan pertama ya kan. Kebetulan baju yang dia pakai ternyata masih baju yang basah. Apa artinya kita pakai blanket tapi baju kita basah? Iya betul sih, Mas. Kita lepasin ya, pakai baju yang kering, baru kita bungkus lagi pakai blanket. Saya juga ke tim yang koki yang memang kita tunjuk, sesegera mungkin
harus bikin minuman hangat atau makanan hangat. Emang udah kita sediain semua gitu. Akhirnya di situ bagi tugas, nggak lama badan saya kaku semua itu. Nggak lama itu kaku semua. Waktu komunikasi dengan teman saya itu, saya dalam kondisi duduk. Iya. Tiba-tiba saya mau berdiri itu udah nggak bisa. Saya paksain buat berdiri seolah-olah itu kita kayak ngeluarin tenaga yang gede. Akhirnya saya sendiri juga ambruk. Jadi yang saya tangkap waktu itu kondisi saya itu udah mau ngikutin dia, udah masuk gejala hipotermia juga gitu. Udah suhu tubuh kita itu kita udah bisa ngontrol, udah nggak bisa ngontrol. Yang mana kita ngaku, akhirnya kita juga sempat buka blanket ya Mas ya. Ya alhamdulillah tahulah kita pasti sebagai pendaki, teman-teman tahu ya buat penanganan pertama gejala hipotermia itu gimana. Saya sempat berperilaku seperti anak SD juga Mas, menghitung 1 sampai 100, menghitung A sampai Z, yang dimaksudkan agar saya tetap berpikir saya harus dalam kondisi sadar gitu. Karena saat itu memang udah mulai drop semua. Drop semua. Singkat cerita, saya udah mulai sadar, udah bisa berpikir, udah bisa sadar lah istilahnya. Saya cek teman saya yang di depan itu juga udah pulas tidurnya, udah pulas. Ya, dan ternyata ada satu orang lagi yang kena hipotermia, laki-laki semua, dimasukkan ke tenda. Biasa penanganan pertama kan, di situ dirawat sama teman-teman kita, karena saya sendiri juga udah nggak punya kemampuan apa-apa. Karena saya sendiri juga drop Mas, ya kan. Akhirnya setelah agak sadar, agak stabil, saya ketiduran, dan ketika saya bangun itu ternyata tenda itu udah dalam kondisi bocor Mas. Jadi tendanya kemasukan air udah nggak bisa nahan hujan, nggak bisa nahan angin, bocor iya, rembes iya. Wah, udah pokoknya kita itu sama aja tidur di genangan air. Kita cek 2 orang ini, dia masih kondisi tidur ya. Nah, saya sempat bertanya, ini teman-teman yang lain mana? Akhirnya dalam keadaan saya buka blanket itu cuman pakai celana pendek sama baju biasa. Udah diganti yang kering semua. Kita keluar tenda, itu anginnya kenceng banget. Kita cek tenda perempuan, tenda si cewek-cewek tadi. Si cewek-cewek tadi tuh alhamdulillah lancar ya. Udah sesuai sama itulah standar pendaki lah, tidur dia pakai sleeping bag apa. Akhirnya saya cek ke tenda satu lagi, di situ udah terisi teman-teman cowok semua. Dan ternyata mereka lagi berebut api Mas, pakai kompor biar nggak terlalu dingin. Yang mana kalau buat api unggun juga nggak bisa dalam kondisi begitu kan. Akhirnya saya masuk tendanya, saya tanya, hal pertama yang saya tanya itu 2 orang yang di atas, yang di tenda atas, itu udah dikasih penanganan belum gitu. Takutnya itu tidur apa gimana gitu kan, namanya begitu kan, kita nggak pernah tahu. Udah dikasih penanganan belum? Alhamdulillah udah dikasih penanganan sesuai dengan standarnya kan. Akhirnya kita udah agak tenang ya. Cuman itu tenda bocor, tidur di genangan air. Coba cek, 1 orang ngecek. Nah ternyata yang satu tenda diisi 3 orang yang hipo semua. Jadi kan tenda miring begini. Nah air itu kayak ngalir aja gitu. Jadi genangnya tuh di tempat saya yang tadi tidur gitu. Jadi saya tidur di genangan air gitu. Nggak sempat bikin ini di depan tenda tuh kayak galian sempat bikin aliran air ya. Cuman untuk air masuk ke tendanya sendiri dia langsung
langsung dari hujan yang dihembuskan ke tenda dan merembes gitu. Pada saat itu pun hujan lebat mas ya? Lebat. Itu ngecamp di mana mas? Itu ngecamp di antara pos 4 ke pos 5. Oh, di pertengahan. Entah itu tempat itu disediakan buat buka tenda, entah enggak, yang penting kita cuman nemu tempat itu yang bisa lah ya. Ya, walaupun nggak terlalu datar. Tenda yang ketiga kita bangun mas, setelah kita buka pintu itu depannya udah jurang, hanya selisih 1 sandal aja itu pintu sama jurang. Jadi pintu tenda terus 1 sendal tuh paling ukuran berapa senti udah jurang depannya, udah jurang itu. Sepatu itu udah kesononya udah jurang semua. Akhirnya di situ kita sempat diskusi juga bahwasanya ini yang lain gimana ini, yang 2 udah dikasih penanganan udah aman, yang cewek-cewek juga aman, yang lain-lain di malam itu juga dalam kondisi yang alhamdulillah stabil ya. Tapi dilihat dari resiko untuk esok harinya, kita memutuskan waktu itu paginya kita nggak samit. Nggak bisa dipaksa lah. Nggak bisa dipaksa. Nggak samit kita. Nggak samit untuk paginya mas ya. Nah setelah saya cek tenda anak-anak yang pada bikin api, saya sempat mau keluar ke tenda yang ketiga itu yang dekat jurang. Baru buka pintu mas, itu kakek-kakek yang nongkrong di atas pohon udah nongkrong di pohon yang depan tenda. Cuman karena posisi tenda saya di atas, bawahnya jurang ya. Jadi dia tuh seolah-olah kayak orang turun gitu dan nongkrong di pohon, ranting pohon yang bawah. Sebelumnya itu tadi ketemu di mana mas? Itu ketemu kakek-kakek itu tuh di pos 4. Di pos 4. Berarti posisinya ya memang kayak ngikutin gitu ya, mas? Iya, ngikutin. Termasuk yang kaki tadi. Yang kaki tadi juga saya bilang itu ngikutin. Tapi si kakek ini dia itu gimana mas? Kayak jadi bentuknya memantau atau gimana? Mantau aja. Jadi saya buka tenda, itu kan udah jurang tuh depannya, kelebet gitu. Nongkrong di pohon depan tenda kita, cuman emang posisi pohonnya itu di bawah, tapi dia dari atas. Kita sempat buka begini, mata langsung tertuju, kita sempat nongok begini. Yang tadinya kita mau keluar cek, tutup lagi. Jadi komunikasi saat itu pakai suara, kita teriak. Iya. Karena memang masih kedengaran lah. Iya, masih kedengaran, jarak tenda itu nggak jauh. Iya. Jadi kita model cek tenda putri, cek tenda itu masih pakai kayak teriak-teriak gitu udah. Tuh. Akhirnya di tenda itu diisi banyak orang ya, yang laki-laki itu ada sekitar 9 orang. 13, 2 di tenda sebelah cowok sebelah cewek, 1 tenda untuk 3 cewek dan sisanya masuk ke tenda kita. Udah diisi banyak orang. Jadi kita pakai kompor juga muter. Iya, pakai kompor, sempat bikin kopi juga ya. Akhirnya diskusi ringan, kita sempat bikin wacana ya. Ini mau summit, kalau summit jam berapa, tapi setelah dilihat dari faktor keselamatan, saya memutuskan nggak summit waktu itu. Dan disepakati kita nggak summit. Dan beberapa anak udah mulai buka suara waktu itu. Yeah. Salah satunya anggota kita yang dari Bandung. Ternyata apa yang saya lihat waktu saya buka seleretan tenda, pintu tenda, teman saya juga ngeliat, tapi dia diam. Nah setelah anak-anak pada tidur, saya mungkin di situ tidur paling terakhir, mungkin tidur sekitar jam 2 atau setengah 3. Teman saya juga, yang dari Bandung itu dia belum tidur. Iya. Masih sempat buka obrolan sama kita dan dia pun melihat hal yang sama gitu.
jadi bukan saya aja. Oh iya. Iya. Temennya pun ngeliat dulu itu. Ngeliat juga. Akhirnya kita nggak mau pikir pusing ya mas ya. Pokoknya kita ngacu sama faktor keselamatan anak-anak. Kita nggak summit, kita harus istirahat tidur. Akhirnya mungkin sekitar jam 3 atau setengah 4 kita tidur. Nah mungkin baru sekitar setengah jam atau sejam saya tidur, saya kebangun karena salah satu anggota kita tuh udah bikin masakan ya, udah masak gitu ya. Nah ini juga termasuk menarik saat dia sedikit ngebuka ya mas ya. Dia masak itu waktu subuh itu udah mulai stabil mas. Hanya sekedar gerimis biasa lah, masih gerimis cuman untuk kecepatan angin udah turun. Dia rencananya mau masak di depan tenda kita juga kita pasang flysheet juga ya buat pelataran ya, buat masak. Nah si anak itu yang mau masak ya sebetulnya dia bukan koki, tapi berhubung kokinya kena hipo dia gantiin. Pas dia masak dia didengerin suara langkah kaki muter-muter, langkah kaki. Akhirnya dia mungkin takut ya atau cemas atau gelisah, dia masak di dalam tenda. Karena takut akibat suara langkah kaki. Iya, gara-gara ada suara langkah kaki itu akhirnya dia masak dalam tenda. Tapi ya teman kita juga tahu standarnya ya, buat teman-teman yang nanti mau masak di dalam tenda usahakan itu ada sirkulasi udara ya, karena setiap ada api itu ada zat ya, karbon monoksida, yang mana kalau nggak ada sirkulasi itu bisa berbahaya buat kita gitu ya. Dan setelahnya semuanya udah mateng ya, dia manggil kita dengan suara gitu. Iya. Woi bangun, woi masakan udah mateng, tolong satu orang naik ke sini buat jemput. Padahal deket, padahal cuma berapa langkah, tapi karena dia mungkin udah dengar suara langkah kaki, langkahnya berat ya, gitu, emang kayak orang jalan tapi dia bawa beban. Dia udah takut, dia panggil temennya begitu, teriak-teriak aja modelnya. Ini masakan udah matang, tolong satu orang kesini gitu. Akhirnya singkat cerita subuh kita makan, kita lanjut tidur lagi mas ya. Ternyata kita bangun itu udah pada siang gitu, udah pada kesiangan gitu, sekitar jam, mungkin beberapa ada yang bangun pagi ya, tapi untuk saya sendiri sama teman-teman yang lain kebanyakan itu bangun jam 8 pagi. Itu juga dalam kondisi fisik yang belum sehat ya. Nah setelah pagi kan cerah tuh mas, cerah, maksudnya udah kelihatan lah ya, jarak pandang udah luas. Cuman kalau gerimis masih tetap ya, berarti bisa dibilang itu seharian ya gerimis ya. Nah dari situ juga kita baru sadar mas, ada tenda lain di atas kita, itu tendanya Mas Damar itu. Karena emang sebelumnya kita udah janjian ya mas ya. Hanya saja Mas Damar ini dia nge-track lebih awal. Cuman waktu itu saya sama Mas Damar nggak berjumpa ya, karena situasi dan kondisinya begitu. Sedangkan Mas Damar sendiri itu summit pagi ya mas ya. Summit jam 7 lah. Jam 7. Mas Damar sempat ketemu sama teman-teman kita yang udah bangun ya. Cuman kalau untuk saya sendiri kita nggak ketemu ya mas ya. Nggak ketemu. Ternyata Mas Damar udah duluan di situ. Lelah nih kayaknya mas. Udahlah, saya ke puncak duluan sama si Agus. Nah, saya baru oh iya Mas Damar juga kesini. Cuman kita di trackingnya waktunya beda ya mas ya. Mas Damar lebih awal berangkat. Selanjutnya kita berangkat siang. Ya, akhirnya kita prepare, kita repack semua, kita memutuskan nggak summit, dan saat itu juga kita memutuskan untuk turun. Untuk turun singkat cerita, saya mulai evaluasi sambil jalan, di mana teman saya jatuh, ya kan? Saya mau lihat posisinya.
ternyata emang setelah pagi harinya itu ekstrim banget. Mungkin kalau malamnya itu sampai masuk jurang, mungkin itu anak udah nggak ada. Iya. Iya. Dan singkat cerita, kita jalan turun itu nggak ada masalah sampai base camp, dan nggak lama kemudian sekitar 3 jam setelahnya Mas Damar turun. Kita udah mau pindah ke parkiran, Mas Damar baru turun. Tapi kita sempat ketemu di base camp ya Mas ya. Sempet Mas. Nah, Senang juga kan lihat Putri ya, alhamdulillah nih nggak kenapa-napa. Takutnya ngerepotin Mas Haris atau tim kan. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Mas Haris ya memang bisa dibilang hebat lah dalam membawa anggotanya, nggak mengambil kesimpulan mengejar puncak, karena memang pada saat itu ya nggak bisa dipaksakan Mas. Nggak bisa dipaksakan. Kalau untuk prinsip saya sendiri, istilahnya kita nggak ngejar puncak. Iya. Kita tetap berpegang pada faktor keselamatan. Iya, betul. Ya kan? Nggak ada yang menunggu kita di puncak. Tapi di rumah banyak orang yang menunggu kita. Bahkan gunung pun nggak ngelari kemana-mana kan Mas? Iya. Dan mungkin itu kisah kita di Cikuray ya. Iya. Dan untuk selanjutnya, doakan kita akan retrekking lagi ya lewat Kiara Janggot. Kita akan mengulang lagi ya. Jadi itu bukan dijadikan sebuah alasan untuk kita nggak pergi lagi ke situ ya. Itu malah jadi acuan kita ya, kita terpacu untuk ke situ ya Mas ya. Lebih banyak belajar lah Iya, dari pengalaman dari sebelumnya Mas ya. Belajar. Nih, Itu aja Mas Haris ya. aktif kan ya di dalam pendakian, dan Mas Haris ini punya komunitas ya. Oh, kebetulan ada. Ya mungkin bisa dikenalin lah ke teman-teman penonton nih Oh ya. tentang apa Mas Haris punya YouTube, sosial media. Oh ya. Untuk tim saya sendiri itu Pesona ya, pendaki solid Indonesia, terbagi di beberapa region seperti Brebes Selatan, Depok, Bandung, dan Bekasi. Dan alhamdulillah saya juga ketua tim dari Bekasi. Yang dari Bekasi barangkali mau ikut sharing-sharing sama kita, ayo, pintu selalu terbuka lebar. Bisa bergabung lah Mas Bisa ya. bergabung, bisa ya kolaborasi, bisa diskusi, ngopi-ngopi. Intinya kita menjalin tali persaudaraan. Nih buat teman-teman yang mau nanjak nih di daerah Bekasi, bisa lah sharing-sharing sama Mas Haris atau mau nanjak bareng. Nih Mas Haris punya channel YouTube nggak sih Mas? Kalau ada, coba dong dikasih tahu ke teman-teman, siapa tahu teman-teman nih ingin lihat kan tentang pendakian Mas Haris. Kalau untuk sosial media sendiri ada. Untuk Facebook itu Facebooknya, nama Facebooknya ada Pesona. Ada Pesona. Untuk Instagram sama ya, Sama. ada Pesona. Untuk akun dokumentasi YouTube itu ada Pesona. Semuanya itu ada Pesona. Teman-teman jangan lupa juga nih mampir ke channel Mas Haris. Jangan lupa juga nih di subscribe lah, subscribe, dan ya lihatlah keseruan saat naik gunung, karena kita naik gunung pasti bakalan bertemu pengalaman baru, hal-hal baru, bahkan kita bisa banyak mengambil pembelajaran dari sebuah pendakian. Jadi terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan kisah Mas Haris tentang pendakiannya di Gunung Cikuray via Kiara Janggot. Jadi saya tutup. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.